Permisi, Iya, selamat siang Ibu dengan siang. Ibu saya. Betul. Perkenalkan Ibu, Kami dari BEM Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Jakarta yang sebelumnya sudah menghubungi pihak perusahaan dan kebetulan sudah mendapatkan konfirmasi untuk kedatangan kami menyampaikan proposal kegiatan untuk mengadakan kerjasama dengan perusahaan Ibu. Iya, atas nama Mas Yordan dan Mbak Audi. Iya, Ibu. Saya Yordan dan ini Audi. Audi. Oke. Udah nyiapin berkas-berkas dan presentasinya? Udah Ibu. Oke, mau langsung Tinggal aja? dipresentasiin aja. Mau langsung aja sekarang? Iya, boleh Ibu. Silakan ya. Ya, terima Makasih, kasih. Ibu. Saya siapkan dulu ya Ibu. Iya. Iya baik. Sebelumnya ini proposal yang sudah kami buat mungkin bisa dicek terlebih dahulu sebelum kita mempresentasikan dari kegiatan kita. Saya izin memulai presentasinya Ibu. Oh iya, silakan. Jadi di sini kami ada kegiatan tahunan namanya itu Festa Pora, akronim dari Festival Pekan Olahraga. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait kegiatan kami yang nantinya akan diselenggarakan. Kita akan mempresentasikan yang pertama, ingin menjelaskan apa itu Festa Pora, tujuan dari Festa Pora, apa pelaksanaan kegiatannya, bagaimana deskripsi eventnya nanti, anggaran dana, paket sponsorship dan juga ketentuan sponsorship. Ya, baik. Yang pertama, apa itu Festa Pora? Jadi, Festa Pora adalah kegiatan pertandingan olahraga bagi siswa di seluruh Indonesia yang mengusung tema mengembangkan motivasi dan kompetisi dengan mental juara. Jadi, nantinya Festa Pora ini akan menyelenggarakan kegiatan pertandingan olahraga khususnya kepada siswa SMA di seluruh Indonesia. Mengapa sasarannya siswa seluruh Indonesia? Karena jika kita melihat dari mentalitas dan juga keinginan semangat berkegiatan itu masih terlihat dalam diri siswa-siswa gitu, khususnya SMA. Jadi kita membuka kegiatan ini dari universitas kami untuk mengusung dan juga untuk mengumpulkan prestasi-prestasi siswanya dengan menyelenggarakan kegiatan Festa Pora ini, Bu. Dan juga Festa Pora ini menggelar kegiatan, nantinya akan menggelar festival Pekan Olahraga sebagai bentuk dukungan untuk kemajuan dari cabang olahraga. Olahraga yang akan kita pertandingkan di sini ada olahraga badminton dan juga ada olahraga futsal, Bu. Selain itu juga nanti Festa Pora akan mendapatkan dukungan kuat dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia seperti yang sudah tadi saya jelaskan terkait ranah kegiatan pelaksanaan olahraga ini akan menjadi ajang bersatunya siswa-siswa untuk memperebutkan siapa yang terbaik dari siapa yang baik. Oke. Itu mungkin sedikit gambaran dari kegiatan Festa Pora kami. Dan juga kegiatan kita ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memacu daya juang kompetensi para generasi muda untuk jenjang karir siswa ke depannya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karir siswa dibentuk dari awal dan menurut saya dengan adanya ajang perlombaan olahraga ini akan membentuk karir-karir siswa ke depannya untuk menentukan akan menjadi seperti apa siswa tersebut ke depannya. Tujuan yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswanya dari berbagai tingkat dan latar belakang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan olahraga. Jadi di dalam kegiatan Festa Pora yang akan kita laksanakan ini memberikan kepada seluruh siswa kesempatan. Kita nggak lihat dia dari tingkat apa, bagaimana latar belakangnya. Yang penting jika memang dia mumpuni dalam bidang badminton dan juga futsal, maka mereka berhak dan dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan acara olahraga kita. Yang ketiga, tujuan yang ketiga ada memberikan motivasi bagi semua kalangan untuk berolahraga.
Yang keempat, memberikan peluang bagi siswa berbakat untuk berkembang, mengejar prestasi, dan lebih ditingkatkan. Dan yang kelima, membangun kesadaran akan manfaat olahraga untuk kesehatan fisik, mental, serta pembentukan karakter. Oke, mungkin sampai di tujuan dulu ini. Kira-kira Vestapora ini ada target audiens atau target yang lomba itu kira-kira ada berapa orang? Ya, untuk keseluruhan peserta dari target peserta yang sudah kita rencanakan panitia, sasaran dari kegiatan Vestapora ini terdiri dari mahasiswa SMA di seluruh Indonesia dengan target peserta itu sebanyak 300 orang dari kedua mata lomba. Jadi untuk mata lomba badminton ada 150 orang dan di Mata olahraga futsal ada 150 orang juga. ada 150 orang juga. Berarti 300 orang itu hanya partisipan. Iya. Baru Nggak peserta ikut lombanya. sama panitia. Iya belum. Untuk total panitia, kalau mungkin ibu berkenan untuk tahu, kita panitia ada kurang lebih 100 orang dan juga nanti kapasitas untuk penonton atau supporter itu ada 500 orang. Oh, baik, lanjut. Oke, baik. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kapan pelaksanaan kegiatan dari Vestapora. Ini ada pelaksanaan kegiatannya di mana dilaksanakan selama 2 pekan. Untuk 1 pekannya itu selama 3 hari berturut-turut. Di pekan pertama itu ada di hari Minggu tanggal 8 Oktober hingga hari Selasa tanggal 10 Oktober. Waktunya itu waktunya itu pada pukul 8 hingga 5 sore, 8 pagi hingga 5 sore, dan bertempatnya di Gor Pasar Minggu. Nah, untuk hari kedua sama juga 3 hari berturut-turut yang diselenggarakan pada hari Jumat dari tanggal 20 Oktober hingga hari Minggu tanggal 20 Oktober. Untuk pukulnya sama dimulai pada 8 pagi hari hingga jam 6 sore dan bertempatnya juga sama di Gor Pasar Minggu. Oke, untuk tempatnya tadi kan audiens itu ada 500 orang, terus panitia ada 100 sama yang lomba 300, berarti total ada sekitar 900 orang. Apakah tempat Gor Pasar Minggu ini mumpuni orang 900 orang? Kami dari panitia tentunya udah mensurvei tempat terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan melaksanakan kegiatan. Melihat dari hasil survei teman-teman panitia untuk Gor Pasar Minggu ini, lebih kapasitasnya mencapai untuk 1000 orang dengan kapasitas bangku di tribunnya itu untuk penontonnya sendiri. Nah, di ruangan ini juga ada gedung serbaguna. Jadi itu memang ruangannya cukup luas, cukup lebar untuk menampung kami para panitia dan juga untuk menampung nanti para peserta lombanya seperti itu. Boleh dilanjut? Ya, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan deskripsi event dari Vestapora ini. Baik, untuk eventnya di sini dimulai dari tanggal 1 Oktober hingga 5 Oktober, yang dimana event ini tuh berguna untuk meningkatkan awareness atau pengetahuan orang-orang tentang adanya Vestapora ini yang kita laksanakan. Nah, untuk event ini ada pelaksanaan penggunaan ribuan di mana seluruh peserta maupun panitia dan juga bahkan orang-orang yang mau ikut ke acara Vestapora ini bisa mengunduh ribuan yang ada di website kami, yaitu Vestapora sendiri. Nah, pengumuman tribun ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5, dan tanggal 5-nya itu ada secara random dipilih pemenang dari tribunnya. Dan untuk pemenangnya itu nanti mendapatkan voucher 50.000 yang bisa digunakan untuk membeli semua merchandise yang ada atau pokoknya berbelanja di Vestapora ini gitu. Mungkin sebelum deskripsi event yang lebih lanjut, ini kira-kira ada tiket masuknya nggak untuk acara kali ini? Ya, ada Ibu. Untuk tiket masuknya itu bisa dibeli di website maupun di OTS. Untuk di websitenya itu untuk yang peserta-peserta yang ingin lomba dan yang misalnya di OTS itu untuk supporter-supporter dari para peserta yang lomba itu. Nah, untuk harganya Pertama yang dari website itu kita membuka open tiket untuk kegiatan festival dan juga fun badminton youth athlete. Jadi di sini tersedia untuk 2 hari tiketnya. Harga satu tiketnya itu 200.000, itu udah include untuk opening festival dan juga untuk fun badminton youth athlete 2 hari. Nah, untuk tiket yang kedua itu ada untuk closing festival. Jadi nanti ya saya akan menjelaskan terlebih lanjut ya, karena ini memang secara rinci gitu kegiatannya.
Oke, untuk pekan pertama di sini ada opening festival. Ada opening festival. Nah, di sini kegiatannya itu akan ada menyediakan festival-festival kebudayaan yang nantinya akan disediakan oleh panitia. Akan ada hiasan-hiasan yang berbau olahraga seperti itu. Dan juga nanti di dalam opening festival ini kita akan menyediakan stand-stand di tempat sekitar gornya, di sekitar Gedung Serbaguna tadi yang sudah saya jelaskan. Di situ ada stand dari kami, panitia yang akan sediakan, dan juga sudah masuk stand dari sponsor, yaitu berupa barang-barang untuk perlengkapan olahraga seperti raket, shuttlecock, dan juga perlengkapan untuk futsalnya juga. Dan juga di festival ini akan ada stand foto 360 derajat. Nah, itu dari teman-teman panitia yang menyediakan. Nah, dari benefit yang akan diterima oleh pengunjung dalam festival ini tentunya akan merasakan euforia dan juga bisa merasakan kemeriahan dari pesta poranya sendiri. benar. Dan juga untuk dari stand 360-nya kan banyak generasi kita, generasi muda ataupun juga yang sangat tertarik gitu dari adanya stand foto dari 360 derajat ini. Betul. Selanjutnya masih dalam pekan pertama yaitu akan ada penyelenggaraan lomba badmintonnya. Nah, lomba badminton ini akan dilaksanakan dalam 2 hari. Jadi pada hari pertama itu kita bagi. Hari pertama akan ada penyelenggaraan lomba di babak penyisihan, dan juga perempat final. Jadi nanti para peserta lomba akan dieliminasi di hari pertama, yaitu di babak penyisihan dan juga di babak perempat final. Lalu di hari keduanya ini akan ada pertandingan babak semifinal dan juga babak final. Nah, hari berikutnya untuk merayakan kemenangan peserta lomba badminton ini, kita akan ada apresiasi untuk Fun Badminton with Athlete. Jadi atlet peserta yang tadinya udah melaksanakan perlombaan badminton bisa ikut juga di Fun Badminton with Athlete ini. Jadi nanti kegiatannya bukan hanya bertanding dan juga menyaksikan pertandingan aja. Seluruh siswa juga nanti akan diajak berpartisipasi dalam sesi Fun Badminton with Athlete ini. Nah, atlet yang hadir pada Fun Badminton with Athlete ini tentunya bukan atlet sembarangan. Kita mengundang yaitu Tontowi Ahmad. Tontowi Ahmad ini sudah menjuarai Olimpiade Rio pada 2016. Jadi untuk kegiatan Fun Badminton with Athlete ini mungkinnya nanti Tontowi Ahmad akan sedikit berbagi ilmu pengalaman di dalam bidang badminton kepada siswa-siswa di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan Pesta Pora ini. Lanjut ke pekan kedua. Pekan kedua di sini kita yang pertama akan langsung diadakan lomba futsal. Teknisnya hampir sama dengan lomba badminton. Jadi untuk hari pertama itu akan ada pertandingan babak penyisihan sampai babak perempat final. Lalu di hari kedua akan ada babak semifinal dan juga babak finalnya. Selanjutnya dilanjut dengan Fun Futsal with Athlete. Di Fun Futsal with Athlete ini kita mengundang satu tim futsal IPC Perindo 2 FC yang dimana di dalam bidang futsal ini tim mereka sudah menjuarai satu juara futsal Asia. Jadi menurut saya ini mampu untuk mengembangkan motivasi siswa untuk lebih semangat lagi gitu mengejar prestasi di bidang-bidang futsal. Selanjutnya di pekan kedua di sini kita ada closing festival yang juga bakal nanti ada seremonial juga bagi para pemenang-pemenangnya. Nah, selanjutnya di sini yang menarik dari kegiatan kita adalah ada closing festival. Di sana nanti isinya ada seremonial juga bagi para siswa yang sudah memenangkan kegiatan pertandingannya sebelumnya. Di closing festival ini nanti juga kita akan mengundang salah satu band terkenal yaitu band Hi-Fi untuk menyemarakan kegiatan yang sebelumnya sudah kita selenggarakan. Jadi setelah kita bertanding, kita seru-seruan dan juga kita akan ditutup kegiatannya dengan acara yang lebih meriah yaitu dengan konser. Ini juga terkait dengan nama
dari acara kegiatan kita ya, Iya. Festapora, Festival Pekan Olahraga. Jadi kegiatan Pekan Olahraga ini akan diselingi dari festival-festival dan keseruan-keseruan yang lain untuk memicu motivasi bagi siswa untuk mengikuti kegiatan kami seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, oke, mungkin balik ke tiket tadi ya. Ini Oh, kan iya. ada event pekan pertama, pekan kedua. Nah, untuk satu tiket itu seharga 200.000, betul? Iya. 200.000 itu untuk include 2 pekan, pekan pertama dan kedua, atau hanya di salah satu pekan? Untuk tiket sebesar 200.000 itu ada opening festival, termasuk opening festival, badminton with atlet, dan juga closing festivalnya, Bu. Berarti untuk satu tiket itu hanya untuk satu pekan. 2 pekan tapi dibatasi. Jadi pekan pertama kita dapat opening festival dengan badminton, yang kedua itu kita dapat closing festivalnya aja. Untuk lombanya itu terpisah tiketnya. Oh, untuk tiket lomba kira-kira berapa? Untuk tiket lomba dari untuk pesertanya itu kan emang mereka udah daftar duluan ya sebelumnya. Nah, kalau misalnya untuk dari supporternya seperti yang tadi kita udah jelaskan, kalau misalnya supporternya itu ada tiket OTS di sebesar 10.000. Oh, berarti untuk audiens targeted dari yang opening sama fun badminton beda lagi sama Iya. supporter. Jadi Iya. supporter 10.000 dan untuk audiensnya itu sekitar 200.000. Iya. Targetnya itu kan mahasiswa, apa enggak kemahalan untuk harga 200.000? Karena di sini kita melihat juga dari isi dari festivalnya kan ada festivalnya juga dan juga ada atletnya yang mungkin emang bisa memberikan dampak lebih kepada mereka, entah kesenangan mereka sendiri atau mungkin ada insight dari atletnya yang bertanding gitu. Karena ini juga kita akan menaikkan minat siswa-siswanya. Di kegiatan Fun Badminton ini juga kita bukan menggunakan sembarang atlet, tentunya atlet-atlet yang istilahnya memang ingin sekali gitu ditemui oleh siswanya. Jadi dengan include beberapa kegiatan rangkaian kegiatan ini, 200.000 mungkin bagi siswa untuk mengeluarkan uang sebanyak itu tidak akan keberatan gitu, karena dari apa yang kita sediakan juga sepadan gitu dari harga yang kita berikan. Yang 200.000 itu include euforia untuk konser sama hi-fi juga, atau dia itu di luar? Iya Betul. itu Ibu. Karena untuk dari harapan ini juga kan termasuk ke closing festivalnya, jadi itu termasuk tiket. Boleh di next. Ya, ini beberapa dokumentasi dari kegiatan yang sebelumnya sudah pernah kita laksanakan. Terlihat sangat menarik. Oh, berarti sebelumnya kalian udah pernah menggelar acara Festapora ini? Iya, karena kan acara tahunan. Kalian bilang kalau ini adalah acara tahunan. Kalau boleh tahu, sejak tahun berapa acara ini didirikan? Ya, kegiatan ini memang sudah berlangsung lama Ibu, dari mungkin awal-awal berdirinya Badan Eksekutif Mahasiswa di fakultas kami udah menyelenggarakan kegiatan ini. Mungkin dari ranah kegiatannya, sasaran pesertanya mungkin berbeda-beda ya Bu ya, tapi inti kegiatannya itu sama, pertandingan olahraga. Jika memang ditanya dari kapan dari berdirinya badan eksekutif kami di fakultas kita, kurang lebih mungkin dari 2015 sih sudah berdiri dan sudah ada kegiatan perlombaan olahraga seperti ini. Oke, bagaimana antusias dari para audiens supporter maupun yang ikut lomba waktu pada saat itu? Ya, melihat dari antusias peserta, antusias audiens, penonton, supporter itu memang cukup besar, karena semangat dari siswa itu tentunya masih menggebu-gebu, yang dimana mereka akan ikut mendukung temannya, ikut datang untuk nonton, untuk nyemangatin. Jadi ini menjadi semangat kita dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa untuk terus mempertahankan acara kegiatan ini gitu. Dan juga melihat dari review para peserta, para audiens, juga ada yang laporan ke kami, Kak, acaranya seru, tahun depan ada yang lagi, tahun depan ada yang lagi. Jadi ini memicu motivasi dan juga semangat kita untuk terus mempertahankan dan membuat lebih besar mungkin ranah dari kegiatan Festapora ini. Berarti tahun lalu kira-kira kita ngambilnya jangka pendek aja ya. Berarti tahun lalu apakah tiket yang kalian jual itu sold out atau masih ada sisa dan tidak sesuai target audiens kalian? Soalnya Ibu, karena
Saran pesertanya sendiri itu terbilang melebihi dari target kita tahun lalu sebelumnya. Dan untuk supporter memang dari tahun ke tahun selalu meningkat karena faktor peningkatan dari peserta juga kali ya. Ada peningkatan dari peserta, terus juga supporternya jadi lebih banyak karena banyak juga teman-teman mereka yang ikut dan juga mereka sebagai temannya ikut mendukung. Jadi terus meningkat, Kak. Oke, lanjut. Ya, di sini ada sedikit rincian anggaran kita. Dari sekretaris kita mengumpulkan 200.000, dari acara itu ada 131.400.000, dari APD ini humas ada sekitar 5.050.000, dari penajai sponsorship 100.000, PKK 300.000, dan total untuk anggaran dana keseluruhan kita ini ada 130.050.000. Kalau ini kira-kira anggaran yang paling butuhkan. Iya, betul. Ya, di sini kami menawarkan paket sponsorship kepada perusahaan. Untuk paket yang pertama di sini ada paket Smash. Jadi paket Smash ini untuk menjadi mitra utama dalam mendukung Vestapora dengan menanggung dana penyelenggaraan sebesar 80% hingga 100% dari total pengeluaran. Nah, keuntungan bagi perusahaan sendiri di situ meliputi yang pertama akan ada pemaparan eksklusif sebagai sponsor utama pada setiap materi promosi dan juga publikasi dari kegiatan Vestapora. Yang kedua, penamaan resmi acara sebagai Vestapora Present by mitra perusahaan. Yang ketiga, pencantuman logo sponsor di semua media promosi termasuk spanduk, poster, tag panitia, cue card, dan juga tiket acara. Dan yang terakhir ini ada pihak sponsor sebagai mitra utama mendapatkan tempat untuk membuka stand promosi di area kegiatan. Untuk paket kedua, di sini ada paket passing. Paket passing ini akan memberikan kesempatan kepada sponsor menjadi mitra utama kedua, penanggung dana sebesar 60 hingga 80% dari total pengeluaran Vestapora. Keuntungannya bagi mitra ini akan meliputi yang pertama, logo perusahaan ditampilkan dengan jelas di materi promosi dan juga media acara, diakui sebagai penyelenggara utama untuk kegiatan tertentu, untuk bagian tertentu dari Vestapora. Yang terakhir di sini akan ada posting khusus di platform media sosial Vestapora dengan menyertakan logo sponsor. Paket ketiga ya, di sini ada paket dribbling. Paket dribbling ini akan memberikan peluang bagi sponsor untuk mendukung Vestapora dengan menggunakan dana sebesar 25% hingga 60% dari total pengeluaran. Keuntungannya bagi perusahaan di sini akan ada logo sponsor ditampilkan pada materi promosi dan juga lokasi acara, dan juga ada posting khusus di platform media sosial Vestapora dengan menyertakan logo sponsor. Ini belum ada. Apa sih? Ini paketku ya. Oke, sebelumnya kalian menawarkan 3 paket ya. Pertama itu ada Smash, kedua kalau gue tahu passing, yang ketiga itu dribbling. Nah, karena ini acara tahunan, sebelumnya kalian mengajukan ke perusahaan yang kalian ajukan itu ada benefit yang didapat nggak dari acara kalian? Memang dari tahun ke tahun itu mitra yang kita ajak untuk bekerja sama yaitu yang terkait dari kegiatan kita, yaitu kegiatan olahraga, dan juga seperti yang kami lakukan pada saat ini menawarkan sponsorship kerjasama kepada mitra yang memang bergerak di bidang perusahaan minuman, khususnya minuman energi seperti PT Amerta Onitsuka ini. Untuk benefit yang didapat dari perusahaan tahun lalu yaitu omset penjualannya meningkat Ibu, karena perusahaan mengambil paket sponsorship kita yang pertama yaitu paket Smash, yang dimana benefitnya pihak sponsor atau pihak perusahaan nanti akan mendapatkan tempat untuk membuka stand penjualan di tempat acara kita Ibu. Jadi nanti melihat dari progres penjualan tahun lalu, perusahaan memang senang dengan kegiatan yang kita adakan. Omset penjualannya itu naik hingga 10 hingga 15% dari omset penjualan hari-hari biasa atau omset penjualan sebelumnya Ibu. Baik, mungkin itu untuk dampak dari Smash ya. Kalau dampak dari passing dan dribbling, apakah sepesat itu peningkatan penjualan mereka?
Ya baik Ibu, untuk sejauh ini dalam berjalannya acara kita, beberapa sponsor yang kami tuju memang selalu mengambil paket sponsorship yang smash Ibu. Jadi kita belum bisa memberikan gambaran dari kegiatan kita tahun lalu karena memang pihak perusahaan selalu tertarik dari paket sponsorship kita yang smash ini Bu, karena melihat dari benefitnya dengan kita sebagai penyelenggara menyediakan tempat untuk perusahaan menggelar stand atau tenan-tenan penjualan yang perusahaan punya, itu pasti akan memiliki dampak pesat karena melihat dari target peserta kita, melihat dari antusias siswa yang ikut acara ini, pastinya itu akan meningkatkan omset yang begitu besar dalam penjualan. Oke, bagaimana kalau semisal perusahaan saya hanya mau mengambil paket taxing yang dengan harga 83 juta dan tidak mengambil paket smash yang mungkin harganya 110 juta? Ya, dari kami sebelumnya sebagai penyelenggara tentunya akan berterima kasih terlebih dahulu karena perusahaan dapat menerima bentuk kerjasama dari kita, dan juga untuk benefit yang ditawarkan kepada perusahaan seperti ini. Benefitnya ada logo ditampilkan dari perusahaan, nanti akan menjadi sponsor kedua, dan juga akan diakui dalam penyelenggara utama di bagian tersebut dari Vestapora, dan juga akan diposting di seluruh platform media sosial Vestapora. Mungkin dari jika memang perusahaan mampu berminatnya untuk mengambil paket passing dengan ketentuan harga yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, menurut saya memang lebih baik perusahaan tetap mengambil paket yang smash Ibu, karena bagaimanapun uang yang keluar dan juga uang yang masuk justru akan menambah lebih banyak uang yang masuk dari pengambilan paket yang smash ini Bu, seperti itu. Jadi mungkin kalau memang Ibu bisa, jika memang Ibu mungkin ada beberapa kesepakatan yang memang harus kita negosiasi dahulu, kita juga di sini menawarkannya tidak full 100% Ibu. Kita ada 80% hingga 100% untuk penawaran dari paket smash ini. Oke, bagaimana kalau misal saya mau ambil paket smash tapi dengan harga 100 juta? Apakah kalian menerima? Ya mungkin kalau misalnya itu ada di selanjutnya berikutnya untuk ketentuan dari sponsorship. Oke, boleh dilanjutkan dulu. Untuk kalian tahu sponsorship. Baik, untuk ketentuan sponsorship sendiri, di sini perjanjian kontrak yang dilakukan dengan pihak yang membawa proposal dengan pihak penanggung jawab dari sponsorship. Lalu yang kedua di sini uang mukanya sebesar 50% dari kebiayaan keseluruhan yang telah disepakati oleh pihak kami dan juga pihak Ibu, dan juga yang ketiga yaitu dapat membuat keputusan baru. Jadi kalau misalnya Ibu berminat untuk mengambil paket smash tapi dengan nominal sebesar 100 juta, mungkin itu kita bisa membuat kesepakatannya terlebih dahulu. Lalu untuk ketentuan yang keempat yaitu pelunasannya maksimal 14 hari dari diadakannya pembayaran pertama, dan yang kelima itu pembayaran dana sponsornya secara langsung maupun secara rekening atau transfer. Berarti secara tidak langsung pihak kalian setuju kalau saya mengambil paket smash dengan harga 100 juta? Iya, mungkin kalau misalnya kami adakan negosiasi terlebih dahulu dan juga melalui proses secara bersama. Oke, setelah saya mulai tertarik dengan paket smash dengan harga 100 juta, adakah benefit yang ditawarkan di luar dari paket yang kalian tawarkan ini? Di harga awal kan memang kita menawarkannya 110 juta. Jika memang ada kesepakatan Ibu akan mengambil paket smash cuman dari harga 100 juta, yaitu rentang 80% sampai 100%, itu masih akan dapat kita terima. Cuman dengan catatan jika tadi memang Ibu meminta atau menanyakan apakah ada benefit lain di luar yang sudah kami sediakan, tentunya dengan kesepakatan seperti harga yang sudah Ibu sebutkan, kita hanya bisa memberikan benefit yang telah kami sediakan untuk pihak perusahaan, seperti itu. Akan tetapi dengan nominal 100 jutanya apakah akan sama gitu keuntungan yang saya dapat dari paket-paket yang sebelumnya, dari testimoni dan perusahaan yang mengambil paket smash ini?
Sama Ibu, kami bisa menjamin karena dari target peserta kita, target audiens kita itu juga melebihi dari target tahun lalu, yang dimana target tahun lalu itu sebelumnya ada 700 orang dan sekarang kita ada peningkatan yaitu sekitar 900 audiens atau 900 peserta. Tentunya akan menawarkan keuntungan yang lebih besar kepada pihak perusahaan Ibu, karena melihat dari jumlah audiens dan juga peserta yang akan melebihi target, tentunya juga akan menaikkan income untuk perusahaan Ibu sendiri dari benefit yang tahun lalu untuk benefit yang tahun sekarang. Oh, oke. Dan sudah jelas, setelah ketentuan sponsorship apakah ada lagi yang mau dipresentasikan? Ada ya. Masih ada ketentuan sponsorship yang lain. Ya, di sini ada ketentuan pembatalan sponsor, di mana kalau misalnya pihak sponsor itu udah memberikan uang atau nominal sebesar 50% dari yang seharusnya, maka itu dananya akan dikembalikan sebesar 50% juga. Kalau misalnya dari kesepakatan bersamanya kurang dari 50%, maka pihak penyelenggara yang akan mendapatkan uang tersebut dan tidak akan dikembalikan kepada pihak sponsor. Lalu yang kedua itu jika pembatalan dilakukan pihak penyelenggara, maka semua uang akan diterima oleh pihak penyelenggara akan dikembalikan secara 100%. Nah, untuk selanjutnya pihak penyelenggara acara dapat melakukan klaim pada pihak sponsor apabila pihak sponsor ini menyalahi ketentuan sponsorship. Lalu yang terakhir itu ketentuan yang belum diatur dalam proposal ini dapat ditentukan melalui sama lagi. Oke, setelah membaca beberapa ketentuan sponsorship, karena saya tertarik dari tawaran yang diberikan dari paket Smash dengan harga penurunan harga 10 juta jadi 100 juta, apakah kalian setuju untuk mengambil sponsor dari perusahaan kami? Ya, kami setuju. Oke, jadi perusahaan kami jual paket Smash untuk mensponsori acara kalian. Ya. Apakah ada MOU-nya sebelumnya? Ada Ibu, sudah kami sediakan. Sebelumnya terima kasih atas kesepakatannya. Ini kami akan menyiapkan MOU terlebih dahulu. Oke. Ya, baik Ibu. Mohon izin Ibu, mungkin Ibu di sini bisa memilih yang pakai Smash untuk kerjasama kita. Oke, betul. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya dan juga atas kerjasamanya. Semoga kami selaku penyelenggara dan juga Ibu selaku direktur dari perusahaan ini mampu bekerjasama dengan baik untuk menciptakan kegiatan Festa Pora kita ini menjadi kegiatan yang memang sudah sepenuhnya seperti yang kita paparkan. Oke, baik. Senang bekerja sama dengan kalian. Ya, baik, Mary. Terima kasih banyak Iya, Ibu. terima kasih, Bu. Saya izin pamit Ibu. Iya, Terima kasih. hati-hati di jalan ya.